Berikut akan dipaparkan mengenai hasil analisis kelompok 5, yaitu tentang variasi bahasa yang terdapat dalam salah satu video di YouTube channel Najwa Shihab yang berjudul Gusmus dan Negeri Teka-teki. Pada analisis ini meliputi yang pertama yaitu variasi bahasa. Variasi bahasa yang dipilih oleh anggota kelompok kami adalah variasi bahasa dalam segi keformalan, di mana variasi bahasa segi keformalan dapat terbagi lagi menjadi variasi bahasa formal dan variasi bahasa informal atau tidak resmi. Selanjutnya yaitu observasi dan pengumpulan data yang terbagi atas dua bagian, yakni observasi. Observasi yang kami gunakan dalam analisis ini adalah observasi lapangan, yaitu melalui salah satu video yang tayang di media sosial yaitu YouTube. Adapun teknik pengumpulan data dalam analisis kami yaitu pertama, mencari data acara Mata Najwa melalui media sosial YouTube. Yang kedua, mengunduh acara Mata Najwa di channel YouTube Najwa Shihab yang ditayangkan pada tanggal 13 Juni 2018. Yang ketiga, menonton dan menyimak secara seksama acara Mata Najwa sampai selesai. Dan yang terakhir, menulis atau mengetik pembicaraan yang terdapat dalam acara Mata Najwa guna sebagai hasil dari analisis variasi bahasa formal dan informal. Yang ketiga yaitu hasil analisis data. Yang pertama ada variasi bahasa formal. Variasi bahasa formal adalah variasi bahasa yang penulisan dan penggunaannya sesuai dengan bentuk dan bunyi yang telah ditetapkan sebagai bahasa baku. Disebut sebagai bahasa baku karena pola kaidahnya sudah ditetapkan secara mantap dan tidak boleh diubah. Bahkan tekanan pelafalannya pun tidak boleh berubah sama sekali. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh begitu saja mengubah, karena memang sudah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahasa formal tidak dapat digunakan untuk segala keperluan, tetapi hanya untuk komunikasi resmi, wacana teknis, pembicaraan di depan halayak ramai, dan pembicaraan dengan orang yang dihormati. Contoh variasi bahasa formal pada acara Mata Najwa tersebut adalah sebagai berikut. Assalamualaikum Gusmus, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Silahkan duduk Gusmus. Variasi bahasa dalam tuturan oleh Najwa kepada Gusmus pada contoh data di atas merupakan kalimat formal yang digunakan dalam situasi yang resmi, seperti kata silahkan yang berarti mempersilahkan seseorang, tuturan yang digunakan lugas, baku, sopan, dan menggunakan kalimat yang lengkap. Berikutnya adalah variasi bahasa nonformal. Variasi bahasa nonformal adalah variasi bahasa yang penulisan dan penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Variasi bahasa informal ini biasanya disebut sebagai bahasa santai. Kata-kata, kalimat, dan wacana dalam bahasa informal ini pun banyak mengandung penanggalan, elipsis, dan penyingkatan-penyingkatan. Oleh karena itu, variasi informal ini juga sering disebut sebagai ragam ringkas. Variasi informal memiliki ciri-ciri kalimat sederhana dan mudah dipahami, kalimat tidak lengkap dan tidak banyak menggunakan kata penghubung, dan menggunakan kata-kata yang biasa digunakan sehari-hari. Contoh variasi bahasa informal pada acara Mata Najwa tersebut adalah Gusmus, ndak ada yang terlintas di pikiran saya saat itu. Malah dalam pikiran ini, kok saya yayasan Yap Tiam Hien agak lebay, masa saya mendapat penghargaan seperti itu? Kan ndak sama dengan mereka yang mungkin berjuang luar biasa tentang hak asasi manusia. Saya apalah gitu. Tuturan yang dituturkan oleh Gusmus pada contoh tersebut merupakan kalimat tidak resmi atau informal. Hal ini ditandai oleh kata ndak, agak, lebay, ini kok, gitu. Perubahan kata ndak menjadi tidak, agak menjadi sedikit, dan lebay menjadi berlebihan, serta menggunakan ragam santai seperti ini kok dan gitu. Kata ndak, agak, lebay, ini kok, gitu merupakan kesalahan berbahasa akibat koreksi yang berlebihan pada bentuk yang sudah benar dan mengubah
kebakuan bahasa menjadi tidak baku, sehingga hasilnya tidak tepat.